Namun di sisi lain, selain memberikan nilai positif juga memberikan nilai kontraproduktif apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dasar tentang keamanan data-data kita. Hal ini membutuhkan sebuah pengetahuan dasar bagi kita untuk menjaga agar data-data kita ini tetap aman dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengeruk keuntungan dari data. Nah, oleh karena itu, mulai dari sejak sekarang, teman-teman lebih baik mulai menjaga agar data-datanya tidak tersebar luas dan mudah dieksploitasi. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Yang perlu dilakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun kalian berada udah singgah di channel MVM. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial serta informasi buat kalian semua tentang sesuatu hal yang sangat penting. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan era digital sudah semakin masif, penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan makin sangat pesat pertumbuhannya, dan fenomena ini merupakan sebuah konsekuensi ya perubahan dan cara-cara kita menuju sebuah era digitalisasi komunikasi dengan mungkin menggunakan media-media sosial yang kekinian serta lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi ini berperan sangat penting dan merupakan nilai tambah dalam kehidupan kita, sehingga tidak bisa kita nafikan lagi bahwasanya kebutuhan digitalisasi saat ini sudah merupakan sebuah kebutuhan primer. Namun di sisi lain, selain memberikan nilai positif juga memberikan nilai kontraproduktif apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dasar tentang keamanan data-data kita. Hal ini membutuhkan sebuah pengetahuan dasar bagi kita untuk menjaga agar data-data kita ini tetap aman dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengeruk keuntungan dari data. Ya, barangkali teman-teman saat ini mungkin tidak memiliki data-data yang sensitif. Namun siapa yang tahu di masa akan datang, rupanya teman-teman semua misalnya untuk kredit atau yang berhubungan dengan dunia perbankan ya. Karena kalau kita lihat bahwa kedepannya perbankan juga akan merambah ke dunia digitalisasi, sehingga hal ini sangat genting ya jika tidak dibahas mulai dari saat ini. Kenapa? Karena data-data teman-teman saat ini mungkin suatu saat nanti akan berhubungan, akan menjadi sebuah celah bagi segelintir orang yang mungkin bisa mengeruk keuntungan dari data-data kita. Nah, oleh karena itu, mulai dari sejak sekarang, teman-teman lebih baik mulai menjaga agar data-datanya tidak tersebar luas dan mudah dieksploitasi. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali buat teman-teman semua. Yang perlu dilakukan adalah secara berkala teman-teman harus sering ya untuk memeriksa atau mengecek apakah data-data teman-teman ini selama berselancar di dunia maya ini apakah aman, apakah terjadi kebocoran ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa data kita masih termasuk dalam secure atau dalam situasi aman atau sudah bocor. Nah, apabila sudah bocor, bagaimana? Apa solusi yang akan kita lakukan? Solusi yang akan kita lakukan adalah dengan mengubah atau memperbaiki security atau keamanan dari data kita. Pada praktiknya nanti akan secara bertahap saya jelaskan di sini. Namun yang perlu teman-teman ketahui pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara memeriksa atau mengecek data teman-teman apakah masih aman, apakah sudah bocor. Ada suatu platform ya yang bisa teman-teman gunakan untuk memeriksa apakah data-data teman-teman ini masih aman atau sudah bocor. Pada kesempatan ini kita akan langsung mencobanya. Oke, tahap pertama teman-teman hanya perlu untuk mengunjungi sebuah situs yang namanya adalah periksa data. Apakah berbagai kejadian kebocoran data yang terjadi selama ini turut mengorbankan data milik teman-teman? Silakan buka Google Search. Selanjutnya ketikkan di sana periksadata.com seperti ini tulisannya. Oke. Dia tampilannya paling atas ya, halaman dashboardnya periksadata.com seperti ini tampilannya. Oke, simple sekali ya. Ini ada keterangan apakah berbagai kejadian kebocoran data di internet untuk mengorbankan data milik kamu. Periksa sekarang untuk melihat hasilnya. Silakan teman-teman masukkan alamat surel ya atau email.
Setelah itu klik periksa sekarang. Nah, ini hasilnya. Oke, selamat. Berbagai insiden kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memasukkan email saya yang lain ya. Hasilnya, telah terjadi satu peristiwa kebocoran data. Di sini bisa kita perhatikan bersama-sama telah terjadi kebocoran data pada saya, tepatnya di aplikasi Tokopedia ya. Tanggal kejadiannya 17 April 2020. Kita cek selengkapnya ya. Dikatakan pada tanggal 17 April 2020 Tokopedia mengalami kebocoran data. Total keseluruhan data pengguna yang bocor adalah sekitar 71 juta data. Kemudian sekumpulan data yang bocor tersebut ditambahkan pusat data. Data yang bocor milik saya ini ada tanggal lahir, email, kelamin, nama lengkap, dan password. Update terakhir pada tanggal 17 Juli 2020. Hingga saat ini saya tidak bisa ya mengambil email saya ini. Sepertinya sudah diretas. Oke, selanjutnya saya akan coba ke email yang lain ya. Kita periksa dan ternyata pada email ini telah terjadi 3 kali 2 kebocoran data ya. Seperti ini keterangannya. Ini date collection kelas 1. Teman-teman bisa perhatikan di sini keterangannya pada 16 Januari 2009 email dan password. Nah, selanjutnya ini yang kedua 2016. Ini yang ketiga pada 2018. Seandainya data kita terjadi kebocoran data, maka yang akan kita lakukan adalah di sini diberi penjelasan bahwa jika data kamu bocor, yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, segera ganti password yang kamu gunakan. Agar lebih aman, gunakan kombinasi huruf angka dan simbol. Jadi segera lakukan penggantian password. Selanjutnya yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah agar akun milik kamu lebih aman. Disarankan untuk menggunakan autentifikator aplikasi daripada SMS. Autentikasi ini teman-teman udah pada tahu ya. Jika belum tahu, bisa searching di Google. Atau di lain kesempatan nanti akan saya jelaskan. Nah, yang ketiga, jika kamu merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, gunakan password manager ya untuk menyimpan banyak password. Nah, jadi ada sekitar 3 solusi yang diberikan jika ternyata menjadi kebocoran data milik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini menurut saya hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Jadi kepada teman-teman harap lebih berhati-hati ya dalam berselancar di dunia maya ya. Lebih memperhatikan tingkat keamanan. Namun jika hal tersebut terjadi juga, maka segera lakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, sekian saja menurut saya pada kesempatan kali ini tips dan tutorial dari saya, dan di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dan bertemu lagi di channel MVM. Dan jangan lupa buat teman-teman semua tekan tombol subscribe, klik lonceng, like, dan jika ada pertanyaan silahkan diutarakan di kolom komentar. Secepatnya saya akan coba untuk menjawab. Terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.